isu kemanusiaan ini sudah jadi trending, menjadi perhatian masyarakat global, sudah menjadi apa yang disebut dengan international public agenda. Satu negara atau bangsa akan menjadi bangsa yang terasing kalau dia tidak ikut aktif di dalam isu-isu kemanusiaan. Selamat bergabung di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Hai friends, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Hari ini saya, Satria, ditemani dengan salah satu profesor baru di HI-UGM, Profesor Dr. Dhafri Agus Salim. Selamat pagi Bapak, apa Selamat kabar? Selamat pagi, kabar baik, halo. Ya, Alhamdulillah. Mungkin seperti yang disebutkan tadi, Pak Dhafri adalah satu dari 3 guru besar baru di HI-UGM tahun ini. Mungkin boleh Pak sedikit kesan dan pesannya akhirnya dikukuhkan sebagai guru besar, bagaimana Pak Dhafri? Ya, pertama saya merasa bersyukur ya dan berterima kasih terutama kepada teman-teman kolega di Visipol maupun di luar Visipol, termasuk teman-teman di luar UGM atas capaian yang sudah saya raih menjadi salah seorang profesor di HI Visipol UGM. Ini jujur saja suatu hal yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan, terutama dengan melihat latar belakang sosial ekonomi saya gitu ya. Tapi tadi saya sebutkan salah satu hal yang menurut saya sangat membanggakan, dan saya berharap ini kemudian menjadi satu capaian yang bisa memotivasi teman-teman lain di HI-UGM untuk segera ya. Coba itu yang kedua, ini bermanfaat untuk lembaga dan juga masyarakat. Tapi di luar itu, kalau saya boleh jujur mengatakan, ini bukan satu-satunya hal yang saya banggakan. Ada satu hal yang justru saya merasa sangat bangga dan bersyukur, yaitu dengan berhasilnya atau melihat gitu ya, mantan mahasiswa saya yang sekarang ini sudah menduduki posisi atau berkarir ya dengan baik di dunia akademik maupun di bidang-bidang yang lain. Menurut saya ini capaian yang justru menjadi kebanggaan saya. Gitu. Baik, selamat sekali lagi Pak Dhafri atas gelar barunya, nggih Pak. Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama dari saya Pak Dhafri, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Dhafri, apa itu nasionalisme kosmopolitan Pak? Baik, terima kasih. Ini kita bisa memahami konsep nasionalisme kosmopolitan itu dari akar konsep awalnya, yaitu nasionalisme dan kosmopolitanisme. Nasionalisme sebagaimana yang kita pahami adalah semacam sikap ya, cara pandang, kemudian loyalitas terhadap negara ya, bangsa di mana kita hidup. Sementara kosmopolitanisme adalah cara pandang, sikap yang mengakui atau berdasarkan pada cara berpikir bahwa kita adalah warga dunia atau global citizen, ya, bahwa kita bagian dari komunitas global yang tidak terikat secara penuh gitu ya terhadap nasionalisme sempit. Baik, mungkin berarti kalau begitu relevansinya untuk di Indonesia sendiri itu bagaimana Bapak untuk nasionalisme kosmopolitan ini? Terlebih lagi untuk anak-anak muda mungkin Bapak. Nah, kembali ke tadi, ketika kita bicara tentang nasionalisme kosmopolitan adalah gabungan dari dua sikap dan cara pandang ini. Kalau tadi nasionalisme terkesan bahwa kita fokus kepada loyalitas terhadap negara, sementara kosmopolitanisme itu cenderung ya loyalitas kepada norma global, maka nasionalisme kosmopolitan itu gabungan dari keduanya. Kita bisa menjadi nasionalisme
kita bisa menjadi kosmopolitan tanpa meninggalkan posisi kita sebagai nasionalis. Nah, dalam konteks itulah kemudian ini menjadi penting dalam konteks isu ya global kekinian, terutama berkaitan dengan isu kemanusiaan. Jika ditanya apakah ini relevansinya dengan Indonesia, ini sangat penting. Mengapa begitu? Karena isu-isu kemanusiaan itu sekarang sudah menjadi concern atau harus menjadi concern bagi kita semua. Nah, khusus anak muda ini mestinya menjadi perhatian gitu ya. Jadi kita harus dapat bukan cuma menyisihkan ya, tapi memperkuat sisi kemanusiaan kita ya, yang tidak hanya terfokus pada tadi isu-isu yang berkaitan dengan nasional, tapi juga ke isu-isu yang bersifat global, terutama kemanusiaan. Nah, pemuda di sini bisa memainkan peran penting dan harus memainkan peran penting karena ke depan isu kemanusiaan ini tampaknya semakin menjadi isu yang trending, gitu ya, yang menyangkut kepentingan kita bersama tentunya. Baik. Mungkin tadi Pak Darwi sudah menjelaskan peran-peran yang bisa dimainkan pemuda. Mungkin kalau saya izin bertanya lagi, mungkin dari sisi negara Pak, kenapa politik luar negeri Indonesia berarti harus mempertimbangkan aspek-aspek value seperti tadi nggih Pak? Mungkin aspek-aspek kemanusiaan dan mungkin aspek-aspek hak asasi manusia nggih Pak? Ya, saya kira itu pertanyaan yang sangat penting. Setidaknya ada 3 atau 4 alasan mengapa politik luar negeri kita harus mulai memfokuskan ke isu-isu kemanusiaan. Pertama, alasan normatif. Alasan normatif maksudnya, di dalam konstitusi kita itu jelas sekali bahwa Indonesia harus berperan besar dalam menjaga perdamaian dunia, manusia yang adil dan beradab, dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini, itu artinya di konstitusi kita itu sudah ada nuansa internasionalismenya, yaitu tadi kosmopolitanisme. Kita tidak boleh hanya fokus kepada kepentingan kita, tapi juga kepentingan manusia secara global. Itu satu. Alasan kedua, alasan praktis. Sekarang isu kemanusiaan ini menjadi isu yang tadi yang saya sebutkan ya, sangat krusial di dalam percaturan politik dunia. Dalam konteks ini, dia menjadi strategis juga. Sudah banyak kasus di mana isu kemanusiaan ini kemudian menjadi kekuatan ya satu negara atau bangsa untuk menjadi dasar perjuangannya. Kita sebut saja misalnya contoh kasus di Gaza misalnya, atau Rohingya atau Uighur. Ya, jadi banyak negara kemudian yang menunjukkan siapa dia, menunjukkan kekuatannya, baik itu hard power maupun soft power, pada isu-isu atau berdasarkan pada isu-isu kemanusiaan. Jadi ini saya kira. Alasan ketiga tadi, alasan yang efektivitas juga, gitu ya. Karena tadi saya sebutkan isu kemanusiaan ini kadang-kadang jauh lebih efektif, ya, dalam konteks pelaksanaan diplomasi dibanding isu-isu yang sifatnya manusia. Dan dia sudah menjadi trending, menjadi perhatian masyarakat global, sudah menjadi apa yang disebut dengan public, ya, international public agenda. Tadi sekali lagi kita contohkan sekarang, Anda akan menjadi atau satu negara atau bangsa akan menjadi bangsa yang terasing kalau dia tidak ikut aktif di dalam isu-isu kemanusiaan ini. Saya kira itu. Baik, berarti tadi ada dari terkait normatif, praktis, dan efektivitasnya nih Pak. Betul. Baik, terima kasih Pak Dafri. Sedikit fun fact nih buat teman-teman, buat HI Friends ya. Pak Dafri ini sudah lebih dari 3 dekade mengabdi menjadi dosen di HI UGM. Nah, kebetulan ayah saya sempat diajar Pak Dafri, saya juga diajar oleh Pak Dafri. Mungkin boleh cerita sedikit Pak, alasannya dulu memilih HI UGM itu kenapa nggih Pak? Ya, ini suatu pertanyaan yang lagi-lagi menarik ya. Ini menelusuri jalur awal karir saya sebagai dosen di Visipol HI UGM. Begini,
Dulu di Sumatera itu kan, saya orang Sumatera gitu. Umumnya mindsetnya itu anak itu harus jadi insinyur. Karena gelar insinyur itu kelihatannya pamornya lebih tinggi dibanding gelar yang lain. Nah untuk itu harus IPA kan di SMA. Saya kebetulan masuk EPS karena sakit waktu penjurusan. Tapi tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri, saya juara terus di situ. Nah mulai kelas 2 saya sudah melacak. Saya mau kemana kuliahnya. Waktu itu saya kemudian melacak dan kemudian terbacalah di UGM ini ada yang namanya hubungan internasional. Pada waktu itu belum begitu banyak hubungan internasional, program hubungan internasional di Indonesia. Maka saya pilih ini karena sesuatu yang menurut saya baru dan saya yakin bahwa ini belum banyak yang berminat. Ya, waktu itu. Jadi saya pilihlah itu. Salah satunya ya, karena saya mendaftar di 5 universitas dan alhamdulillah diterima semua. Termasuk di STAN waktu itu. Dan ada Akademi Pos dan Giro, tapi saya tidak ambil. Lalu saya diterima di sini. Saya ingat betul tesnya di dekat Telkom itu ada SD di sana dan saya diterima. Ketika saya diterima sana, kemudian baru sadar saya, oh ini ada dunia baru ya yang kemudian harus saya dalami. Kebetulan saya bergaul dengan senior-senior saya, termasuk profesor-profesor seperti Pak Ilasul Amal, Amin Rais, Pak Muhtar Mas'ud dan seterusnya. Yang kemudian itu men-spark minat dan antusiasme saya untuk terus belajar dan belakangan kemudian berkarir di HI. Setelah saya belajar selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian lulus dan kemudian saya menjadi wartawan, pernah jadi wartawan. Karena saya biasa menulis dulu di media. Di KR, di Kompas, Republika, dan seterusnya. Dari tulisan itulah kemudian saya direkrut menjadi dosen. Sebenarnya itu asalnya. Ya, karena ini dulu dengan beberapa teman dari HI. Nah, setelah saya memperdalam sini, kemudian tadinya minatnya mungkin ke mainstream ya, isu. Seperti misalnya politik luar negeri Australia dan seterusnya. Tapi belakangan, ada isu-isu yang lebih menarik. Terutama, bukan cuma menarik, tetapi ini penting. Yaitu, lalu saya mengajar tentang hak asasi manusia dan perhatian saya. Sejak tahun 2000 saya kira ya. Saya mengajar mata kuliah dan mendalami hak asasi manusia ini. Kemudian saya terlibat di beberapa proyek, program training HAM seluruh Indonesia, kemudian belajar di Australia di mana-mana atas support dari lembaga-lembaga internasional termasuk kedutaan asing. Nah inilah yang kemudian membuat saya menjadi bukan cuma betah ya, tapi merasa terus ya antusias untuk tanda kutip gitu berjuang di isu-isu kemanusiaan ini. Saya kira itu. Baik, mungkin HI Friends dan saya dapat informasi baru nggih dulu Pak Dafri wartawan baru menjadi dosen dan fokusnya akhirnya tertarik ke isu-isu kemanusiaan, isu HAM. Mungkin ada satu fun fact lagi buat HI Friends. Pak Dafri ini adalah salah satu pendiri dari AIHII, yaitu Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. AIHII ini adalah perkumpulan dosen-dosen HI se-Indonesia. Nah mungkin ini Pak Dafri, saya mau minta pesan-pesan mungkin wejangan buat HI Friends atau mungkin alumni-alumni HI lainnya yang tertarik menjadi dosen atau tertarik terjun di dunia akademik Pak Dafri. Untuk para HI Friends ya dan para alumni HI UGM khususnya, saya mensupport gitu ya dan juga mendorong kalian semua untuk berinvestasi secara sosial dan ekonomi dengan menjadi misalnya dosen peneliti di mana saja. Kebetulan HI UGM itu salah satu mungkin ya, kalau boleh saya mengklaim, HI yang paling banyak menyumbang
ya dosen dan peneliti HI di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar. Ada alumni kita yang menjadi peneliti di Singapura, di Australia, ya, di beberapa tempat. Dan itu merupakan investasi yang sangat besar. Berbagi ilmu, ya, juga memberi ilmu dan juga memperluas jaringan dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu, keberadaan beberapa organisasi yang terkait dengan misalnya hubungan antar dosen HI seluruh Indonesia seperti AIHI ini, itu juga menjadi penting. Dan sekarang kita bersyukur AIHI ini berkembang demikian pesat, ya, dari suatu perjuangan yang menurut saya cukup keras dulu kita lakukan mulai di Bandung, Jogja, Ujung Pandang dan beberapa tempat yang lain. Jadi sekali lagi kepada para alumni, salah satu ruang yang mungkin bisa kalian isi sebagai alumni yaitu menjadi dosen atau tenaga pengajar mengenai HI dimanapun juga. Kebetulan tadi saya sebutkan sekarang di Indonesia ini sudah ada hampir 70 ya program studi HI dan ada banyak dosen-dosen di Prodi HI itu alumni dari HI UGM dan itu suatu investasi yang sangat besar untuk dirawat. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu HI Friends yang tertarik jadi dosen, jadi peneliti, boleh banget diingat pesan-pesannya Pak Dafri biar HI UGM tetap menjadi penyumbang dosen HI terbanyak di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Dafri untuk waktunya. Sekali Sama-sama. lagi selamat atas pengukuhannya sebagai guru besar di bidang hak asasi manusia dan kepemimpinan global. Semoga pencapaian Pak Dafri ini bisa menginspirasi HI Friends di luar sana dan juga insya Allah bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin ada sedikit closing statement Pak Dafri untuk HI Friends? Selamat berjuang, tetap semangat. Baik, mungkin sekian dari saya dan Pak Dafri. See you in the next episode.